Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali bersama dalam renungan pagi jemaat Kemi Kanaan Medan Selatan di hari Rabu 20 November 2024. Mari bersama kita akan mendengarkan kebenaran firman-Nya, kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, segala hormat kemuliaan kami naikkan di hadirat-Mu yang berkenan memberikan kami hari baru, tanggung jawab yang baru, berkat-berkat yang baru sepanjang hari ini. Firman-Mu akan kami dengarkan, pimpinlah kami ya Tuhan, supaya firman yang kami dengarkan mempengaruhi segenap kehidupan kami, khususnya di sepanjang satu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari kitab Zakaria pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai pasal 13 ayat 1. Saya akan membacakan di ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Saya berharap jemaat membaca secara utuh. Saya baca Zakaria 12 ayat 4 sampai 6, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat semua kuda kalang kabut dan penunggangnya gila atas kaum Yehuda. Aku akan membuka mataku, tetapi semua kuda bangsa-bangsa akan kubutakan. Sesudah itu para kepala kaum Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem menjadi kekuatan bagiku oleh karena Tuhan semesta alam, Allah mereka. Pada waktu itu aku akan membuat para kepala kaum Yehuda seperti tungku berapi di tengah-tengah timbunan kayu dan seperti suluh berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan melahap segala bangsa di sekeliling, di sebelah kanan dan kiri. Tetapi Yerusalem akan tetap berada di tempatnya di Yerusalem. Amin. Jemaat yang diberkati, saya memberi tema firman Tuhan, bersama Tuhan menghadapi kemustahilan. Bersama Tuhan menghadapi kemustahilan. Firman ini berisi tentang nubuat yang disampaikan oleh Zakaria tentang kehidupan bangsa Yehuda. Jemaat terkasih, apa yang harus terjadi dengan bangsa Yehuda jika diserang dengan bangsa-bangsa besar lainnya? Di ayat 4 dikatakan, bersyukurnya Tuhan membela umatnya, mengasihi umatnya, bahkan kuda-kuda musuh dibuatnya bingung. Karena apa? Karena Tuhanlah yang ganti berperang, menggantikan mereka untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Lanjut tadi di ayat 5, bahkan mereka mendapat kekuatan karena Allah di pihak mereka. Meski kekuatan kelengkapan perang musuh lebih besar, tapi karena Allah yang memihak mereka, semua menjadi tidak punya kekuatan. Di ayat 6 dikatakan, kekuatan Tuhan sangat luar biasa. Tidak ada yang tahan menghadapi umatnya. Tadi disebutkan hangus terbakar. Bukan karena Yehuda yang hebat, tapi Allah lah yang memberikan kemenangan bagi umatnya. Jemaat terkasih, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan tantangan yang begitu berat. Kita merasa kita tidak mampu. Masalah kita terlalu besar dan kekuatan kita terlalu kecil. Tetapi jika kita mengandalkan Tuhan, kekuatan yang besar itu akan memampukan kita. Sebab bersama Dia kita akan mampu menghadapi kemustahilan. Berulang kali Yehuda diserang dan dikepung bukan oleh karena musuh yang sembarangan, tapi oleh musuh yang sangat jauh lebih kuat dari mereka. Fasilitas perangnya jauh lebih hebat. Namun berulang kali pula begitu mereka mengandalkan Tuhan, maka kemenangan yang seolah-olah mustahil itu nyata mereka dapatkan. Jemaat terkasih, apakah hari ini saya dan jemaat, apakah hari ini kita juga sedang menghadapi masalah yang begitu berat, bahkan seolah-olah mustahil untuk ditundukkan? Jangan ragu, firman ini menjamin bagi kita. Firman ini bukan hanya berlaku bagi bangsa Yehuda, berlaku untuk saya, berlaku untuk kita, keluarga besar jemaat GMI Kanaan Medan Selatan ini. Mari kita mengandalkan kekuatan bersama Tuhan. Bagi iman kita tidak ada yang mustahil jika Tuhan ada bersama dengan kita. Sesungguhnya Allah adalah pribadi yang sangat tahu persis keadaan kita.
Karena itu sangatlah penting untuk ada di dalam kepasrahan diri, meratap dalam penyesalan yang mendalam serta kesadaran akan dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Meratap yang saya maksud bukan hanya sekedar menangis sebagai bentuk ekspresi jiwa, tetapi dalam sebuah penghayatan yang benar-benar meninggalkan keakuan kita dan tunduk dalam penyerahan diri seutuhnya di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu seberapa besar masalah kita, tapi sebesar apapun itu, Tuhanku, Tuhan Yesus Kristus jauh lebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi. Mari bersama Tuhan menghadapi kemustahilan. Amin. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, sungguh kami bersyukur firman-Mu sudah kami dengarkan. Bagaimana Allah berperang di pihak bangsa Yehuda, umat pilihan-Mu, ketika mereka datang mengandalkan Engkau. Tuhan, kami menyadari sebagai manusia kadangkala kami pun merasa begitu berat beban kami dan begitu sedikitnya kekuatan kami. Tetapi hari ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa bersama Tuhan kami dimampukan menghadapi kemustahilan. Bapa yang baik, materaikanlah firman-Mu agar satu hari ini kami hidup seturut dengan firman-Mu. Hamba menyerahkan setiap kehidupan jemaat-Mu dalam segala aktivitas mereka. Mereka yang pagi-pagi benar telah berjualan di pasar pagi ataupun apapun usaha mereka, pegawai negeri, pegawai swasta, ibu rumah tangga, atau di rumah apapun Tuhan, yang mereka pikirkan dan kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau membuatnya berhasil. Berkati anak-anak kami sepanjang hari ini, berkati kehidupan mereka, lindungi anak-anak kami, berkati masa depan mereka sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati juga seluruh anak-anak kami yang telah dewasa secara usia. Secara manusia kami rindu supaya Engkau memberikan jodoh untuk setiap anak-anak kami yang menjadi pasangan hidupnya. Tuhan, biarlah Engkau mengirimkan laki-laki untuk perempuan yang sudah dewasa, perempuan untuk laki-laki yang sudah dewasa, sehingga anak-anak kami Tuhan berikan jodoh yang takut akan Engkau. Kami bawa jemaat-Mu seluruhnya yang mengalami kelemahan tubuh, siapapun mereka tanpa terkecuali, yang dirawat di rumah, yang dirawat di rumah sakit, yang sedang berobat jalan. Cara khusus kami bawa padamu Tuhan, untuk Amang Ramses Tampu Bolon. Bapa, kami sehati menyerahkan kepadamu. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, seperti firman-Mu tidak ada yang mustahil. Kami bersama dengan Engkau memohon agar Engkau menjamah dan menyembuhkannya. Kami juga menyerahkan untuk seluruh panitia Natal yang sudah dibentuk. Kau memberkati mereka seluruhnya di dalam segala tugas-tugas mereka. Panitia Natal tahun ini diserahkan kepada sektor 2. Berkati mereka seluruhnya sehati sepikir di dalam menjalankan tugas ini, sehingga kami merayakan Natal dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati.